Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Safitri, NPM 201102171 dan rekan saya. Perkenalkan saya Intan Saputri, NPM 20110211055. Di sini kami akan menjelaskan tentang model regresi data panel menggunakan data bab 18 dari buku Agus. Ini adalah membuka Excel-nya, membuka data yang akan kita gunakan. Di sini Y sebagai nilai investasi, X1-nya adalah nilai harga saham, X2 nilai aktual kapital di awal periode. Kita blok datanya. Lalu buka eViews. Pilih balance panel. Isikan 1935 dan 1954. Number of cross section-nya kita isi 4 karena terdapat 4 cross section. Oke. Yang pertama akan dijelaskan oleh saya. Lalu kita klik empty group. Pastekan yang telah di-copy tadi. Bikin file menjadi grup 1. Lalu boleh di-close. Blok Y, X1, X2, lalu open as equation. Di sini kita menggunakan double lock. Yang pertama, kita menggunakan model panel least squares atau PLS. Masukkan ganti namanya menjadi EQ-PLS. Nah, di sini saya akan menjelaskan interpretasi dari model panel least square tersebut. Yang pertama, terdapat nilai konstanta sebesar min 2,783958 yang tidak dapat diinterpretasikan secara langsung tetapi harus diantilenkan terlebih dahulu, maka dihasilkan 0,0618 yang menunjukkan bahwa nilai harga saham atau X1 dan nilai aktual kapital X2 di awal periode adalah 0, maka nilai investasi ada sebesar 0,02. Nilai dari X1 sebesar 0,906414 berarti bahwa jika nilai harga saham naik sebesar 1%, maka nilai investasi akan naik sebesar 90,64% ceteris paribus. Nilai dari X2 0,302480 berarti bahwa jika nilai aktual kapital di awal periode naik sebesar 1%, maka nilai investasi akan naik sebesar 30,25% ceteris paribus. Nilai R-square 0,846486 menunjukkan bahwa variabel yang ada dapat merepresentasikan variabel Y sebesar 85%, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Dilihat dari tes statistik X1 19,03004 dengan alfa 0,05 dan DF 77 diperoleh T-tabel 1,99125. Nah, karena tes statistik lebih besar dari T-tabel, maka H0 ditolak, artinya nilai harga saham berpengaruh signifikan terhadap nilai investasi. Yang kedua X2 nilai tes statistiknya lebih besar dari T-tabel, maka hasilnya H0 ditolak dan
Artinya, nilai aktual kapital di awal periode berpengaruh signifikan terhadap nilai investasi. Selanjutnya, dilihat dari probabilitas F statistiknya, 0,000 lebih kecil dari 0,05. Dengan menggunakan tingkat keyakinan 5% tersebut, maka variabel yang digunakan X1 dan X2 memiliki pengaruh signifikan terhadap Y. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode Fixed Effect Model. Caranya adalah dengan klik objek, copy objek, estimate, panel option, ganti cross-section-nya menjadi fix. Lalu oke. Di sini dihasilkan nilai konstanta C sebesar min 1,008 tersebut tidak dapat langsung diinterpretasikan, tetapi harus diantilenkan terlebih dahulu. Maka dihasilkan 0,365 yang menunjukkan bahwa nilai harga saham dan nilai aktual kapital di awal periode adalah 0, maka nilai investasi ada sebesar 0,365. Lalu X1 di sini sebesar 0,570443, berarti bahwa jika nilai harga saham naik sebesar 1%, maka nilai investasi akan naik sebesar 57,04% ceteris paribus. Nilai dari X2 0,35297, berarti bahwa jika nilai aktual kapital di awal periode naik sebesar 1%, maka nilai investasi akan naik sebesar 35,21% ceteris paribus. Tes statistik dari log X1 diperoleh 4,884341, yang artinya lebih besar dari T-tabel yang tadi, yaitu 1,99125, maka H0 ditolak. Artinya, nilai harga saham berpengaruh signifikan terhadap nilai investasi. Tes statistik dari log 2 lebih besar juga dari T-tabel, maka H0 ditolak. Artinya nilai aktual kapital di awal periode berpengaruh signifikan terhadap nilai investasi. Dilihat dari nilai R-square 0,94861 menunjukkan bahwa variabel yang ada dapat merepresentasikan variabel Y sebesar 95%, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Selanjutnya, untuk mencari nilai intercept, kita bisa klik View, Fixed atau Random Effect, pilih Cross Section Effect. Nah, di sini terdapat efek hasilnya segini, yang artinya satu variabel IBM menghasilkan minus 1,0711515 dihasilkan dari minus 1,008043 dikurang 0,063470. Yang kedua ada Goodyear, minus 1,615893 dihasilkan dari minus 0,08042 dikurang dengan min 0,07851. Yang ketiga ada Union Oil, menghasilkan minus 1,041914 dihasilkan dari minus 1,008042 dikurang minus 0,033872. Yang keempat ada US, menghasilkan minus 0,30285 dihasilkan dari min 1,08042 ditambah dengan 0,7059192. Kita freeze terlebih dahulu.
Ini kita kasih nama EQ FEM. Yang ketiga ada model random effect model. Caranya sama kayak tadi. Kita klik objek, copy objek, lalu estimate. Panel optionnya diganti menjadi random. Nah, di sini dihasilkan nilai konstanta sebesar min 1,185062 yang diantilenkan terlebih dahulu menghasilkan 0,3067 yang menunjukkan bahwa nilai harga saham dan nilai aktual kapital di awal periode adalah 0, maka nilai investasi ada sebesar 0,3067. Nilai log X1 sebesar 0,608437 berarti bahwa jika nilai harga saham naik sebesar 1%, maka nilai investasi akan naik sebesar 60,84% ceteris paribus. Nilai X2 sebesar 0,341992 berarti bahwa jika nilai aktual kapital di awal periode naik sebesar 1%, maka nilai investasi akan naik sebesar 34,20% ceteris paribus. Tes statistik dari log X1 lebih besar dari T-tabel. T-tabelnya tadi adalah 1,99125. Nah, berarti H0-nya ditolak, artinya adalah nilai harga saham berpengaruh signifikan terhadap nilai investasi. Tes statistik dari log X2 lebih besar juga dari nilai T-tabel, maka H0 ditolak, nilai aktual capital di awal periode berpengaruh signifikan terhadap nilai investasi. Dilihat dari nilai R-square sebesar 0,678575, menunjukkan bahwa variabel yang ada dapat merepresentasikan variabel Y sebesar 68%, sementara sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menguji manakah model yang terbaik. Di sini kita akan melakukan uji Chow dan uji Hausman. Pada uji Chow, kita akan memakai equation FEM. Yaitu kita objek, copy objek, lalu view, dan pilih fix or random effect testing, lalu pilih yang paling atas. Nah, dapat dilihat cross-section chi-square statistik yaitu sebesar 87,53341 dan DF sebesar 3 pada taraf signifikan 0,05 atau 5%, didapatkan chi-square tabel yaitu sebesar 7,81473. Dan karena nilai chi-square hitung itu lebih besar daripada chi-square tabel, maka H0 dapat ditolak. Sebelumnya hipotesis untuk uji Chow ini adalah H0 yaitu konstanta diferensial adalah 0, artinya kita lebih memilih PLS, dan H alternatifnya adalah konstanta diferensial tidak 0, artinya kita milih FEM. Karena ini H0-nya ditolak, maka FEM yang terpilih. Kita kasih nama uji Chow. Selanjutnya, untuk menguji uji Hausman, kita menggunakan equation RAM. Sama langkahnya seperti tadi, copy objek, habis itu kita view, lalu kita pilih yang Hausman test. Nah, hipotesis untuk uji Hausman ini adalah nolnya itu FEM dan RAM tidak berbeda, dan H alternatifnya adalah FEM lebih efisien dari RAM.
Dari nilai chi-square-nya sebesar 1,011286 dan DF sebesar 2 pada taraf signifikan 5% atau 0,05, maka didapatkan chi-square tabel sebesar 5,99147. Karena chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka H0 dapat diterima. Sehingga model FEM dan REM tidak ada bedanya, tetapi di sini REM lebih baik. Saya kasih nama uji Hausman. Selanjutnya kita akan menguji asumsi klasik, yaitu karena tadi kita memilih rem yang lebih terpilih, jadi kita menggunakan equation rem untuk menguji asumsi klasik. View, kita uji normalitas terlebih dahulu, yaitu dengan view, lalu kita pilih residual diagnostik, lalu pilih histogram atau normality test. Dapat dilihat di sini. Oh ya, hipotesisnya adalah H0, residu tersebar secara normal dan H alternatif, yaitu residu tersebar secara tidak normal. Dapat dilihat bahwa nilai Jarquibera sebesar 2,058039 dan dengan DF2 dan taraf signifikan 0,05 diperoleh chi-square tabel yaitu sebesar 5,991. Maka H0 dapat diterima. Artinya residu tersebar secara normal. Lalu kita akan menguji deteksi multicollinearitas. Hit object, copy object. Setelah itu, kita akan memasukkan variabel bebas menjadi variabel terikat. Estimate. Jadi di sini X1-nya adalah variabel terikatnya. Oke. Dapat dilihat nilai R-square sebesar 0,326907. Dengan dibagi, gimana ngomongnya? Rumus VIF adalah dengan membagikan 1 dengan 0,326907 diperoleh 3,0895. Artinya terdapat multikoliniaritas rendah. Selanjutnya, nama VIF 1. Selanjutnya kita akan mengubah variabel X2 menjadi variabel terikat. Oke. Hingga diperoleh nilai R-square sebesar 0,263873. Lalu kita hitung dengan rumus VIF dan dapat diperoleh sebesar 3,78970, yang artinya terdapat multikoliniaritas rendah. Kita akan beri nama VIF 2.
pada equation rem ini tidak dapat dilakukan uji asumsi klasik karena hasilnya akan seperti ini. Kita tes dengan menggunakan heteros. Dia tidak bisa karena terdapat keterbatasan data. Jadi sekian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.